tanda jadi KPR terbanyak di Indonesia dalam waktu 1 hari oleh satu pengembang yang kita banggakan bersama, PT Hikmah Alam Sentosa. Ya, halo teman-teman Pesona Kauripan, selamat sore, salam sehat buat kita semuanya. Teman-teman, sore hari ini Mas Yu sedang berada di lokasi perumahan Pesona Kauripan 9. Teman-teman bisa teman-teman lihat saat ini waktunya pukul 17.00 ya, udah jam 5 sore ya teman-teman. Masih ramai sekali, dimana memang kalau di hari-hari weekend, hari Sabtu, hari Minggu, dan juga hari-hari libur, pasti banyak sekali teman-teman kita yang berkunjung ya teman-teman. Jadi ya ada yang survei, ada yang lagi lihat-lihat, ada yang tanya-tanya, dan juga ada juga yang lagi pilih unit ya teman-teman. Ada juga yang antar berkas lengkap. Yang antar berkas lengkap ini biasanya yang sudah booking beberapa waktu yang lalu berkasnya sudah lengkap, lalu diantar lagi ke kantor pemasaran untuk melanjutkan proses selanjutnya. Seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman, di sore hari ini Mas Yu akan mengajak teman-teman melihat rumah subsidi yang sudah jadi yang ada di Pesona Kauripan 9 ini, dimana di Pesona Kauripan 9 juga ini sudah ready rumahnya ya teman-teman. Mas Yu akan ajak nge-review rumah subsidi nanti di interiornya, di bagian dalamnya, terus di bagian luar juga ya. Kebetulan Mas Yu saat ini sudah berada di lokasi rumah subsidi yang ada hooknya. Nanti kita sekalian ya review rumah subsidi yang ada hooknya. Oke, sebelum kita review, di awal Mas Yu akan mengajak teman-teman berbagi informasi tentang rumah subsidi, di mana rumah subsidi ini adalah programnya pemerintah, program 1 juta rumah untuk masyarakat Indonesia yang memang belum punya rumah ya teman-teman. Jadi program ini dari pemerintah teman-teman, yang memang dihususkan buat teman-teman yang belum punya rumah, yang memiliki penghasilan rendah ya teman-teman. Jadi yang belum punya rumah itu maksudnya yang belum pernah KPR sebelumnya ya teman-teman. Harganya saat ini 181 juta, sebelumnya itu 168, namun di akhir Juni kemarin itu ada kenaikan harga dari pemerintah dari 168 menjadi 181. Jadi harga, ketentuan-ketentuan dan lain-lain itu yang menentukan dari pemerintah ya teman-teman. Oke, baik ya teman-teman. Pertama saya akan memberikan informasi lagi kepada teman-teman, barangkali yang menonton video ini ada yang belum tahu nih tentang rumah subsidi, cara ngambilnya seperti apa, persyaratannya seperti apa, biayanya berapa. Di awal Mas Yu akan yang pertama mungkin persyaratan ya. Banyak sekali teman-teman yang menanyakan tentang Mas Yu persyaratannya apa aja, bagaimana caranya, terus apa aja yang harus saya siapkan. Nah, jadi di sini mungkin Mas Yu akan memberikan informasi terlebih dahulu terkait dengan persyaratan. Yang pertama persyaratannya yaitu jadi gini teman-teman, perumahan subsidi ini saat ini itu sedang dipermudah ya teman-teman. Jadi teman-teman sangat sayang sekali kalau tidak mengambil hak subsidinya teman-teman, karena nggak hanya pegawai negeri, nggak hanya PNS ya, pegawai negeri atau ASN atau P3K, karyawan kontrak bisa, karyawan tetap bisa, untuk wirausaha juga bisa. Buat teman-teman yang punya warung, punya usaha kecil ya teman-teman, punya warung sembako, punya pangkas rambut, punya jualan di pasar, itu bisa ya. Yang penting kalau untuk usaha yang akan pengajuan itu ada lapaknya, ada kiosnya ya, atau ada rukonya. Rumah juga nggak apa-apa ya, rumah untuk dijadikan tempat usaha nggak apa-apa. Yang penting ada bentuk usahanya ya, gitu ya teman-teman. Nanti persyaratannya saya jelaskan ya teman-teman. Baik ya teman-teman, jadi untuk yang pertama harganya 181 juta. Untuk harganya dulu kali ya. Harganya 181 juta. Kalau di Pesona Kauripan ini biaya pengajuan dari awal sampai teman-teman terima kunci itu biaya yang harus disiapkan yaitu 10.810.000. Sebenarnya bukan dibayarkan ke kita semua ya teman-teman, bukan dibayarkan ke Pesona Kauripan semua. Ada rinciannya. Yang pertama yaitu booking fee. Booking fee ini sebagai tanda jadi ya. Sebagai tanda jadi kalau teman-teman ini akan pengajuan rumah, 1 juta rupiah tanda jadinya ya teman-teman.
Lalu yang kedua ada biaya yang namanya biaya notaris, pajak sertifikat, administrasi dan lain-lain, itu ada totalnya itu yaitu 6.810.000, dimana nanti ini akan teman-teman bayarkan dan teman-teman lunasi setelah pengajuannya sudah di ACC. Nah, terus nanti di akhir teman-teman menjelang akad kredit, teman-teman kan wajib punya rekening BTN. Nah, rekening BTN itu nanti akan teman-teman isi tuh, diisi saldo nilainya yaitu 3 juta rupiah. Walaupun sebenarnya nggak 3 juta rupiah, ada yang lebih, ada yang kurang dari 3 juta. Namun kita pukul rata ya, kita garis tengah yaitu 3 juta rupiah, dimana nanti untuk isi saldo rekening BTN ini nanti mengikuti nominal yang ada di SP3K. SP3K itu surat yang dikeluarkan oleh Bank BTN yang isinya itu intinya teman-teman itu sudah dipersetujui kreditnya gitu ya. Nah, lalu ketika teman-teman nanti pada saat muakad, teman-teman wajib isi saldo rekening 3 juta rupiah. Jadi kalau kita totalkan dari teman-teman awal pengajuan 1 juta rupiah untuk tanda jadi, yang kedua biaya notaris, pajak sertifikat dan lain-lain itu 6.810.000, lalu isi saldo rekening BTN yaitu 3 juta rupiah, totalnya 10.810.000 ya, 10.810.000. Walaupun sebenarnya itu yang 3 juta rupiah itu nanti teman-teman isikan ke saldo pribadi dan tanda jadinya itu di luar bagian dari proses, namun itu adalah biaya yang teman-teman harus siapkan ya. Maksudnya di luar dari biaya DP ya, itu maksudnya untuk biaya proses teman-teman pengajuan. Tetap kita informasikan supaya teman-teman bisa prepare ya untuk menyiapkan dana-dananya. Kalau ditanya soal DP ya, DP-nya hanya 6.810.000. Itu ya teman-teman. Terus mengenai persyaratan sekarang, masalah biaya udah oke ya teman-teman. Oh ya, sekalian cicilan deh. Cicilannya ya sama lah ya. Jadi untuk rumah subsidi harganya, cicilannya di satu zona di area Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Dan kebetulan saat ini perumahan kita tuh yang sedang kita bangun dan sedang kita pasarkan ada Pesona Kauripan 8 dan Pesona Kauripan 9. Tentu ini berada di Bogor ya, dan yang di Pesona Kauripan 8 itu adanya di Bekasi, cuman nggak terlalu jauh, harganya masih sama ya, 181. Dan cicilannya saat ini kita berbicara soal harga rumah dan cicilan yang ada di Pesona Kauripan 8. Untuk yang 10 tahun itu 1,9, terus untuk yang 15 tahun 1,4, terus yang 20 tahun itu 1,1 ya teman-teman. Nah, selanjutnya masalah persyaratan teman-teman. Persyaratan pengajuan KPR rumah subsidi sebenarnya banyak ya teman-teman, cuman ini kita singkatnya aja. Nanti untuk detailnya teman-teman bisa japri Mas Jo, nanti boleh ditanyakan. Persyaratannya sebenarnya secara persyaratan untuk teman-teman yang bekerja itu ada semua. Yang pertama persyaratannya yaitu data diri. Data dirinya yaitu KTP, KK, NPWP, BPJS dan surat nikah ya teman-teman. Untuk teman-teman yang sudah menikah, untuk yang belum nikah ya nggak usah dilampirkan, masa mau nikah dulu ya. Jadi yang udah menikah aja yang melampirkan surat nikahnya. Terus data pekerjaan. Data pekerjaannya yaitu nanti yang pertama ada yang namanya SK kerja, surat keterangan kerja, bukan surat pengangkatan karyawan ya, bukan surat pengangkatan karyawan kontrak maupun karyawan tetap. SK kerja ini biasanya mintanya dadakan, yang isinya itu menerangkan bahwa teman-teman masih aktif bekerja di tempat kerja yang sekarang. Itu ya teman-teman. Selain SK kerja ini ada yang namanya slip gaji. Slip gaji 3 bulan terlahir. Misalnya contoh saat ini pengajuannya di bulan September. Kalau gajinya di akhir bulan, berarti di bulan September ini teman-teman belum gajian. Berarti teman-teman melampirkan slip gajinya yaitu di bulan Agustus, bulan Juli dan juga bulan Juni. Lalu selanjutnya yaitu rekening koran. Nah, rekening korannya sama nih sama slip gaji bulannya ya. 3 bulan terlahir yaitu bulan Juni, bulan Juli, bulan Agustus. Itu kalau misalnya di bulan September ini teman-teman belum gajian. Jadi kalau misalnya September ini udah gajian di awal bulan, teman-teman lampirkannya dari bulan September, bulan Agustus, bulan Juli. Jadi kita hitungnya mundur ya, 3 bulan mundur dari saat pengajuan saat ini. Gitu. Selain daripada itu, nanti teman-teman melampirkan foto-foto kegiatan saat bekerja ya. Teman-teman misalnya contoh lagi bekerja, minta tolong sama teman untuk motoin aja gitu ya, sebagai bukti kalau teman-teman memang bekerja di situ. Terus foto tampak depan
tempat teman-teman kerja ya. Misalnya ada suatu perusahaan, ada pintu masuk, ada ikonnya, boleh teman-teman foto ya di situ. Terus selanjutnya denah lokasi atau share log. Jadi teman-teman pada saat sedang berada di tempat kerja, teman-teman di share lokasi. Biasanya itu nanti teman-teman ngirimnya ke marketingnya ya. Jadi nanti marketingnya akan melanjutkan seperti itu. Jadi persyaratannya tadi SK kerja, slip gaji, rekening koran. Nah, rekening korannya ini tergantung dari teman-teman gajiannya menggunakan rekening apa gitu ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman terima gajinya payroll menggunakan Bank BCA atau Bank Mandiri misalnya, teman-teman ya datang ke Bank BCA atau ke Bank Mandiri untuk minta print out rekening koran 3 bulan terakhirnya. Tapi kalau misalnya teman-teman ada internet banking, teman-teman cukup download sendiri aja, nggak harus datang ke bank. Download 3 bulan terakhir di internet banking bisa biasanya. Itu ya teman-teman. Untuk persyaratannya ini simple sih, jadi teman-teman nggak banyak kok. Terus sisanya selain dari data diri dan data pekerjaan, nanti teman-teman ada persyaratan yang harus teman-teman isi ketika teman-teman sudah booking. Setelah melakukan tanda jadi, ada persyaratan dari kita ya. Namanya form biru dan aplikasi BTN, aplikasi KPR subsidi. Nanti teman-teman bisa dapatkan setelah melakukan tanda jadi. Nah, nanti bisa dijelasin lagi tuh pada saat teman-teman booking, nanti akan dijelasin lagi. Ada beberapa lembar yang minta tanda tangan dan stempel ke tempat kerja. Ada juga beberapa lembar yang nanti akan minta tanda tangan dan stempel ke kelurahan tempat teman-teman tinggal saat ini. Gitu. Terus biasanya ada juga nih teman-teman yang gajinya cash nih, bisa ya teman-teman, tenang. Jadi ada solusinya. Kalau gajinya cash, nanti teman-teman tinggal menambahkan 1 SK lagi. Yang pertama SK kerja, yang kedua SK keterangan, surat keterangan bahwa teman-teman itu gajinya dibayarkan cash atau tunai. Gitu ya teman-teman, selebihnya sama. Terus untuk usaha Mas Jo, untuk usaha seperti apa persyaratannya? Untuk yang usaha, data diri sama, foto usahanya difoto sama ya. Kalau kerja kan foto tempat kerja, terus usahanya sama, difoto tempat usahanya, share lokasinya sama, dan lokasinya ya teman-teman. Terus kalau yang usaha ini biasanya ada yang harus teman-teman siapkan. Yang pertama yaitu SKU, surat keterangan usaha, dimana SKU ini bisa teman-teman dapatkan di kelurahan tempat teman-teman berusaha ya teman-teman. Usaha di tempat, misalnya itu di kelurahan mana, teman-teman mintanya di kelurahan sesuai tempat teman-teman usaha itu ya teman-teman. Biasanya bisa ya di kelurahan itu. Terus selain SKU, teman-teman nanti akan melampirkan laporan keuangan 6 bulan terakhir. Contoh misalnya teman-teman usahanya yaitu Pak bengkel misalnya, teman-teman nanti tinggal melaporkan keuangan 6 bulan terakhir itu. Misalnya biaya listrik berapa, biaya kontrakan berapa, bayar karyawan berapa, belanja bahan-bahannya berapa gitu ya. Jadi laba bersihnya berapa. Nanti untuk lebih spesifikasinya bisa Mas Jo kirim contohnya, bisa teman-teman pelajari ya. Intinya untuk usaha itu bisa. Persyaratannya SKU, laporan keuangan 6 bulan terakhir. Terus nanti teman-teman print out rekening koran ya. Print out rekening koran 6 bulan terakhir juga ya teman-teman. Print out rekening koran 3 bulan terakhir, laporan keuangannya 6 bulan terakhir, SKU mintanya ke kelurahan, foto-foto tempat usahanya, share lokasi tempat usahanya. Itu aja teman-teman ya. Nggak banyak ya, lebih gampang kok kalau usaha. Nah, persyaratannya itu teman-teman, harga udah, persyaratan udah. Kita mungkin untuk lebih detail kita review rumahnya ya teman-teman. Nanti mungkin ada hal-hal yang memang belum bisa Mas Jo sampaikan di video ini. Nanti boleh japri aja ke Mas Jo, tanyakan langsung ke Mas Jo. Mungkin jawaban di chattingan pribadi bisa lebih membuat teman-teman lebih paham ya teman-teman. Untuk sementara mungkin tentang persyaratan secara singkatnya seperti itu, terus biayanya seperti itu, persyaratan kerja, persyaratan usaha, intinya teman-teman bisa, gak hanya karyawan kontrak, gak hanya karyawan tetap, usaha saat ini bisa ya teman-teman. Mungkin mumpung belum sore ya, ini udah jam 5 lebih, takutnya nanti nggak bisa review, kita ambil video ya, video rumah subsidinya. Mudah-mudahan teman-teman yang saat ini belum punya rumah, tahun 2023 di bulan September ini teman-teman memulai proses pengajuan sehingga nanti teman-teman bisa punya rumah sendiri di sini. Sampai kapan teman-teman ikut keluarga
ikut saudara. Sampai kapan teman-teman kontrak, dimana kalau kontrak kan nggak bisa punya rumah. Sebenarnya teman-teman KPR rumah subsidi, harga dan cicilannya pun sama kayak kontrak ya, 1 jutaan. Kalau di Jakarta teman-teman mungkin kalau kontrak satu petak itu 1 juta lebih. Ya kalau kita perbandingkan ya harusnya sih mendingan kita ambil rumah sendiri ya, walaupun jaraknya itu agak sedikit ke sana, namun nanti ke depan kita memiliki nilai investasi punya rumah sendiri ya teman-teman. Ya teman-teman, kita langsung aja review rumah subsidi. Untuk teman-teman semua, video ini memang masih persembahkan buat teman-teman yang memang kemarin baik yang sudah survei, baik yang sudah pengajuan, baik yang sudah di ACC, maupun buat yang sudah menempati rumahnya. Barangkali informasi ini bermanfaat buat teman-teman, buat keluarganya teman-teman, buat sanak saudara, buat tetangga, buat semuanya. Minimal tahu dulu tentang informasi rumah subsidi ini, di mana rumah subsidi ini adalah program 1 juta rumah dari pemerintah, di mana program ini sangat bagus sekali, membantu sekali dan mempermudah sekali. Dan sebetulnya banyak sekali ya teman-teman kita di sana, di luar sana yang belum tahu tentang rumah subsidi ini, yang berangan-angan ingin punya rumah namun serasa nggak mungkin. Namun dengan adanya KPR rumah subsidi ini, jangan khawatir, teman-teman masih bisa kok punya rumah. Yuk, jangan lama-lama, kita langsung survei aja rumahnya. Selamat sore, salam sehat. Ya halo teman-teman Pesona Keuripan, kita langsung aja ya teman-teman, kita review rumah subsidinya. Walaupun sebelum-sebelumnya itu sudah ada video Mas Yu yang ambilkan review rumah subsidi ini, namun di kali ini Mas Yu ambilkan video yang ada di Pesona Keuripan 9. Dan kebetulan di Pesona Keuripan 9 ini sudah banyak ya rumah subsidi yang sudah jadi, dimana kemarin kita saat event grand launching Pesona Keuripan 9, rumah-rumah ini sengaja kita bikin sedemikian rupa untuk mempercantik lingkungan ya teman-teman. Dan saat ini kita pergunakan sebagai tempat show unit ya teman-teman. Jadi untuk di Pesona Keuripan 9 ini bisa teman-teman lihat sampai jam saat ini masih banyak yang lagi survei ya di sana. Oke, kita langsung review aja teman-teman. Langsung aja yang sebelah sini aja deh kayaknya. Nah, ini kalau teman-teman masuk dari gerbang utama dari Pesona Keuripan 9, ketika masuk teman-teman ambil yang sebelah kiri, posisinya sebelah sini. Nah, kita ambil yang sebelah sini ya teman-teman. Tadi sudah saya parkirkan mobil di situ sebagai bentuk posisi mobilnya ini ternyata aman kok. Jadi jangan khawatir ya teman-teman, kalau misalnya parkir mobil ada kok parkirannya. Nah, kebetulan sengaja masuk ambil unit yang subsidi hook ya teman-teman. Jadi untuk yang subsidi hook tuh seperti ini ya teman-teman bentuknya. Jadi ada kelebihan tanah di samping. Lebar dari ujung sini pembatas rumah aslinya ke sebelah sini itu 3 meter. Dari sini ke belakang yaitu 10 meter. Jadi 3 kali 10 jadinya 30 meter. Jadi teman-teman ada kelebihan tanah selain dari 60 meter bawaan tipe 3060, itu ada kelebihan tanah lagi 30 meter. Jadi total keseluruhan yaitu 30/60. Luas tanahnya yaitu 60 meter ya teman-teman. Nah, seperti ini posisinya. Jadi untuk bagian-bagian blok yang paling ujung itu ada hooknya seperti ini teman-teman. Nah, gini ya teman-teman. Oke, kita bahas dulu ya, mumpung kita belum masuk. Untuk kelebihan tanah ini itu gimana Mas Jo? Jadi kalau misalnya teman-teman ambil unitnya yang ada kelebihan tanahnya seperti ini, ada hooknya seperti ini ya teman-teman, nanti teman-teman membayar lagi ya. Teman-teman beli lagi nih per meter. 1 meternya harganya 2 juta. Jadi 2 juta dikali 30 meter yaitu 60 juta. 60 juta ditambah biaya all in yang tadi saya sebutkan di awal 10.810.000. Jadi teman-teman harus menyiapkan biaya sampai terima kunci berikut tanah hooknya ini yaitu 70.810.000. Gitu ya teman-teman. Terus nanti ke depan kalau teman-teman rumah ini sudah akad kredit, tadi tanah 30 meter ini bisa teman-teman pergunakan apapun itu ya, bebas. Mau dibangun, mau direnovasi boleh, mau dibikin tempat usaha juga boleh ya teman-teman. Jadi bebas ya. Terus nanti ke depan sertifikatnya pun ada 2. Sertifikat standarnya 3060, dimana sertifikat 3060 ini nanti bisa teman-teman ambil apabila KPR-nya itu sudah lunas. Sementara untuk sertifikatnya ini berada di Bank BTN. Lalu untuk yang 30 meternya ini nanti
bersertifikat tersendiri teman-teman. Jadi bisa lebih awal nih jadinya sertifikatnya, dan bisa teman-teman pergunakan yang lain juga sertifikatnya nanti ya. Jadi ada dua nih, ketika nanti rumahnya udah lunas, teman-teman sudah pegang sertifikatnya, teman-teman bisa kok gabungin dari sertifikat yang ini ke sertifikat yang ini, bisa teman-teman jadiin satu. Sementara untuk sertifikat yang 3060 dan sertifikat 30 meternya ini berupa sertifikat SHGB ya. Nanti kalau sudah lunas rumahnya, bisa teman-teman gabungkan dengan yang ini, bisa dinaikin langsung menjadi sertifikat hak milik atau SHM ya teman-teman. Oke, kita langsung review rumahnya aja. Kita mulai di bagian depan teman-teman. Di bagian depan itu jadi untuk di bagian depan teman-teman, di rumah subsidi itu seperti ini penampakannya ya teman-teman. Bentuk rumahnya seperti ini, sama ya dengan pesona keuripan sebelum-sebelumnya. Di bagian tampak depan yang sebelah sini, selain yang hook, kita nggak bahas lagi yang hook ya teman-teman, kita bahas yang standar. Ini ada speed tanknya di depan. Jadi speed tank itu ada di depan posisinya. Speed tanknya ini udah bagus ya teman-teman, jadi nggak perlu renov lagi. Tapi terserah teman-teman mau renov lagi juga nggak masalah. Panjangnya 1,8, kedalaman 1,5, lebarnya 1,4 ya. Udah 2 skat. Udah cukup sih sebetulnya. Harusnya udah cukup. Tapi banyak teman-teman kita yang masih kurang puas ya. Jadi didalamin lagi. Oke, lalu kita bahas soal carport ya. Tempat parkir mobil. Sebetulnya ya ini keluar sih, nongol ya teman-teman. Dimana kalau rumah subsidi ini kan memang nggak didesain buat teman-teman yang ngambil ini punya mobil. Jadi parkirannya nggak keluar seperti ini. Walaupun nongol, seenggaknya teman-teman parkir ada tempatnya gitu ya teman-teman. Ini bisa teman-teman lihat, ini contohnya, ini mobil All New Avanza ya 2023. Dia seperti ini ya, kalau kita lihat dari samping agak nongol keluar sih, tapi nggak masalah. Pun misalnya di depannya ada mobil lagi, masih bisa lewat gitu ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman kebetulan ambil yang hook, teman-teman bisa dong pindah parkirannya di samping yang sebelah sini. Kalaupun mau di sini juga nggak masalah, aman ya teman-teman. Kita lihat bagian belakangnya, ini udah mepet, cuman nggak mepet banget lah. Kita nggak mungkin lah ya parkirnya mepet banget. Nah seperti ini ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman mobilnya agak pendekan, kayak mobil-mobil yang kayak mobil Brio misalnya, kayak mobil Ayla, itu kayaknya cukup deh. Bisa teman-teman pasang pagar juga. Ya teman-teman, kita review dalamnya. Nah, oke, sebentar. Ada satu hal yang perlu teman-teman ketahui juga tentang aturan teman-teman nanti akan renovasi rumah subsidi. Jadi untuk renovasi rumah subsidi ini, ketika teman-teman sudah akad kredit, itu bebas ya, mau direnovasi seperti apa juga boleh. Tapi ada batasan-batasan yang memang tidak diperbolehkan. Contoh misalnya, teman-teman akan renovasi bagian depan, teman-teman akan bikin tembok di sebelah sini, pengen tembok sebelah sana, itu nggak apa-apa ya. Tembok tinggi full sampai atas, kiri kanan, atasnya dipasang atap, dan depannya dipasang pagar, itu nggak apa-apa. Boleh ya teman-teman, tergantung dari teman-teman semua berkarya seperti apa. Namun tolong diperhatikan, ada hal-hal yang memang tidak diperbolehkan. Apa aja sih Mas Jo? Jadi gini teman-teman, ada yang nggak diperbolehkan itu. Yang pertama, ini ada icon ya, ada icon topi warna hijau ini. Kalau di sebelah sana ada warna hijau dan juga warna orange. Nah kalau bisa ini dipertahankan dulu, jangan dibongkar. Kalau masalah cat bebas, yang warna hijau ini mau teman-teman rubah juga nggak masalah. Cat rumahnya juga kalau teman-teman mau rubah sesuai selera teman-teman, mau warna hitam, warna merah, warna pink juga boleh ya teman-teman, nggak apa-apa. Bikin pagar, bikin tembok kiri kanan, pasang atap atasnya, warna cat dirubah boleh. Terus bagian dindingnya usahakan pertahankan seperti ini bentuknya ya teman-teman. Ini ada topinya, ini biarin aja, jangan diganti. Lubang-lubang udara, lubang angin ini biarin aja seperti ini. Ini ada lubang anginnya, ada lubang angin, ada jendelanya 2 daun, pintunya 1 daun, jendelanya sebelah sini ada 2 daun. Usahakan ini dipertahankan. Kalaupun misalnya contoh teman-teman mau ganti pintu yang lebih bagus nih, boleh. Tapi usahakan ukurannya yang masih sama seperti ini. Jendela juga sama ya. Usahakan kalau misalnya contoh kayunya rusak, mau diganti aluminium, pintunya juga mau diganti kusen yang aluminium juga boleh. Tapi usahakan masih bentuk yang sama dan ukuran yang sama. Gitu ya teman-teman.
Oke, kita langsung masuk aja. Untuk bagian dalamnya, di sini ada ruang tamu ya, ruang tamu. Atasnya juga sudah di plafon ya teman-teman. Bagian atasnya sudah di plafon, terus dindingnya seperti ini. Oh ya teman-teman, di depan sini nanti ada NCB ya, ada KWA listriknya. KWA itu sudah include ya, sudah include standarnya KPA dari kita. Jadi teman-teman nggak perlu pasang listrik lagi. Jadi listrik itu udah dari kita ya teman-teman. Nah di sini ada NCB-nya lagi, ini ada meteran listriknya, NCB-nya di sini. Nah lanjut untuk bagian luar dalam ini di ruang tamu di bagian sini seperti ini teman-teman. Dan langsung nampak ada kamar mandinya di sini. Nah, untuk bagian dalam teman-teman bisa berkarya deh. Misalnya contoh kamar mandinya ini teman-teman merasa terganggu nih dengan posisi di sini. Nanti mau dipindah di bagian belakang nggak apa-apa. Boleh ya teman-teman. Oke, kita masuk aja teman-teman. Lalu kalau kita ambil dari sudut pandang dari yang sebelah sini, ada kamar utama dan ada kamar kedua. Untuk kamar utamanya ini ukurannya cukup lebih luas, 3x3 ya teman-teman, jadi cukup lah. Nah ini yang masih kosong ya. Kalau yang ada interiornya nanti kita lihat yang sebelah sana ada interiornya. Nah seperti ini. Terus untuk kamar keduanya seperti ini teman-teman. Nah ini lebih kecil memang, ini kamar anak ya. Ini kamar anak lebih kecil, 2,5x3 teman-teman. Terus kamar mandinya. Nah kamar mandinya sudah ada plafonnya juga, ada lubang ini akses kalau misalnya mau pasang-pasang kabel gitu ya, bisa lewat sini. Nah ini ada, oh ya klosetnya kloset jongkok ya teman-teman. Oke, terus bagian luarnya, nah ini sengaja Mas Ju itu ambilkan video yang sebelah sini karena dimana di sini sudah terlihat batasnya teman-teman ya. Jadi di belakang rumah kita ini ada kita kelebihan tanah 1,8 meter. Dimana tanah ini sudah termasuk luas tanah yang 60 meter itu tadi ya teman-teman. Jadi ini bisa teman-teman pergunakan dibuat dapur atau dibuat mesin tempat cuci gitu ya, mesin cuci gitu ya, bebas deh. Biasanya sih dapur ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nanti mau mindahin kamar mandi juga boleh di area ini, nggak apa-apa. Ini cukup luas teman-teman. Kalau belum dibangun sih ya terlihat kecil, namun kalau udah ada dindingnya, udah ada atapnya gitu udah terlihat besar ya. Nah seperti ini, ditambah kalau teman-teman ambil yang ada unit hooknya, dia ada hooknya di samping, ada tanah kosong di samping seperti ini. Nah seperti ini ya teman-teman. Oke, kita, nah ini yang sebelah sana ya teman-teman. Nah ini batasnya ada batas bambu ini ya. Oke teman-teman, seperti itu kurang lebih. Mas Ju nggak bisa detail banget ya, nanti untuk detailnya bisa teman-teman japri ke Mas Ju, nanti ada link Mas Ju di deskripsi, bisa tanyakan langsung nanti biar Mas Ju kirim spesifikasinya. Seenggaknya teman-teman di video ini bisa melihat nih seperti apa kondisi rumahnya gitu ya teman-teman. Karena terlalu panjang nanti videonya teman-teman, tadi ada penjelasan mengenai persyaratan, terus ada tentang biayanya, ini terlalu panjang ya teman-teman. Oke, kita langsung lihat yang ada interiornya. Jadi di sini kita juga ada unit-unit yang memang sudah ada interiornya teman-teman. Ini ada teman-teman kita yang masih survei, masih lihat rumah ya teman-teman. Yang mana ya? Kita lihat yang masih dibuka ya teman-teman. Nah jadi kalau rumah subsidi itu dibangunnya berdampingan dengan rumah komersil ya. Jadi jalan utama itu yang ini ya teman-teman. Nah ini yang ada lalu lalang motor ini ya, ada mobil. Jadi blok pertama itu dibangun rumah komersil. Kalau di Pesona Kauripan 9 ini dibangun tipenya tipe 4290 ya. Nah lalu untuk rumah keduanya baru rumah subsidi, rumah kedua dan seterusnya sampai ujung dari sana, dari tempat kita awal ambil video tadi. Di ujung sebelah sana itu untuk rumah subsidinya yang ada hooknya. Rumah subsidi yang hook ujungnya sebelah sana. Kalau hook yang sebelah sini di jalan utama itu dibangun rumah komersil. Gitu teman-teman. Oke, kita langsung lihat aja ya. Ini contohnya
Ya ini contoh sederhana untuk masalah kanopi bagian depan, tapi teman-teman nanti bisa bikin lebih bagus lagi dari ini ya teman-teman. Ini contoh sederhana aja sih. Nah kita masuk aja ya, bagian luarnya sih sama aja. Kita lihat contoh interiornya yang memang sudah dipasang. Nah ini ada absen-absen dindingnya ya teman-teman. Ada meja TV, udah ada TV-nya juga, ada meja tamu, ada sofa kecil di sini, cukup lah ya. Kalau misalnya ada tamu juga di sini bisa. Ini kemarin ada kursi bulat kecil, tapi kemana ya? Hilang deh, pindah kayaknya dipakai. Kamar mandinya sama aja. Terus untuk bagian kamar nih, ini kamar listriknya belum nyala ya. Listriknya kemarin dicabut lagi teman-teman nih. Jadi udah kemarin sempat nyala pada saat event, cuman karena event selesai kita copot lagi. Agak gelap ya teman-teman. Nah ini selain ada bednya, sudah ada lemarinya juga teman-teman, seperti ini lemarinya. Nah ini udah bagus banget. Jadi kalau teman-teman yang mau ngerjain tugas bisa di sini ngerjain skripsi. Untuk teman-teman yang masih kuliah bisa nih, sambil di kamar bisa ngerjain pakai laptop ya di sini. Terus ada meja kecil juga di sini, bisa teman-teman taruh handphone atau air minum ya. Biasanya kan kalau teman-teman tidur tuh nggak bisa jauh dengan air minum. Nah ini kursinya teman-teman, ini bisa dipakai buat di sini duduk sambil ngapain ya, sambil belajar, sambil apa gitu. Terus bisa juga ini ditaruh di luar. Nah kalau ada tamu 2 orang, teman-teman duduk di sini bisa, di bawah juga bisa, di sana juga bisa. Nah ini contoh aja ya teman-teman. Terus untuk kamar keduanya, kamar anaknya, ini nggak kalah jauh bagusnya juga. Jadi bednya sih memang lebih kecil ya, karena memang untuk ukuran kamarnya juga lebih kecil. Ini nomor 3 deh kasurnya. Dipannya juga bagus ya. Teman-teman kalau misalnya mau pesan seperti ini, ya teman-teman itu bisa. Nah nanti bisa hubungin Mas Jo ya teman-teman. Kalau mau pesan dipan, pesan set kasur seperti ini atau lemari seperti ini dan seperti ini, teman-teman nanti bisa hubungin Mas Jo, nanti bisa Mas Jo arahkan ke bagian interior ya, supaya nanti diarahkan. Untuk di kamar kedua ini ada juga meja kecilnya, cuman untuk yang di lemari ini nggak ada mejanya ya. Itu aja, hordingnya udah dipasang, sama ini juga udah dipasang ya. Ya teman-teman, mungkin seperti itu gambarannya. Nanti selanjutnya mungkin bisa Mas Jo tampilkan di video-video selanjutnya mengenai review rumah subsidi yang berada di blok-blok lainnya yang sedang progres. Nanti rumah komersil juga ada, nanti Mas Jo ambilkan video ya teman-teman. Ya teman-teman, terima kasih sudah menonton video Mas Jo, semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang sedang pengajuan, kita sama-sama berusaha, sama-sama berdoa semoga pengajuannya lancar, segera punya rumah di sini, dan nanti ke depan teman-teman bisa menjadi keluarga besar. Pesona Kehidupan 9. Terima kasih, selamat sore, salam sehat.